Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menceritakan hikayat tentang seorang muslim yang kuat imannya, kuat pendiriannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengutus pasukan pergi ke Romawi memerangi orang-orang Romawi. Kemudian beberapa kaum muslimin waktu perang tersebut tertangkap dan dijadikan tawanan oleh orang-orang Romawi. Tatkala mereka ditangkap, mereka ditempatkan di suatu tempat. Kemudian Raja Romawi waktu itu yang gagah berani dan juga mempunyai wibawa yang tinggi, yang mereka juluki atau diberi julukan Kalbur Rum, anjingnya orang-orang Romawi. Dia memanggil salah seorang daripada kaum muslimin yang ditangkap tadi. Kemudian disuruh orang muslim tadi untuk menghadap si Raja Romawi. Dan di hadapan raja tersebut dibentangkan rantai-rantai dari besi, sehingga setiap orang yang berjalan untuk menemui raja tersebut berjalan dalam keadaan ruku separuh badan. Tetapi orang muslim tadi tidak mau berjalan menemui raja Romawi tadi dengan keadaan ruku. Dia tetap bersikeras berdiri dan dia mengatakan, aku tidak akan masuk ke dalam atau menghadap orang kafir dalam keadaan ruku. Aku tidak mau merendahkan diriku di hadapan orang yang kafir. Kemudian setelah itu Raja Romawi memerintahkan untuk mengangkat silsilah tadi atau rantai-rantai tadi sehingga orang tersebut berjalan dalam keadaan tegak. Setelah menghadap Raja Romawi tadi, Raja Romawi mengatakan kepadanya, masuklah kamu ke agama kami. Karena kalau kamu masuk ke dalam agama kami, aku akan berikan kekuasaan kepada kamu. Aku akan berikan harta yang banyak kepada kamu. Dan kamu dan tawanan-tawanan lainnya aku akan bebaskan. Apa jawab orang tersebut? Dia menjawab, aku tidak ingin masuk ke dalam agama. Aku ingin bertanya kepada kamu, wahai Raja Romawi, berapa banyak engkau kuasai daripada dunia ini? 1/4 ataukah 1/3 daripada dunia ini yang engkau kuasai? Kemudian dikatakan atau mengatakan Raja Romawi kepada orang tersebut, kami menguasai 1/3 atau 1/4 dunia ini. Faqala rajul, maka orang tadi mengatakan, seandainya dunia ini semua engkau kuasai dan juga engkau penuhi dunia ini dengan harta, dengan emas, dengan permata-permata, kemudian engkau kumpulkan semuanya dan engkau berikan kepada kami agar kami ikut kepada agamamu dan kami dicegah untuk bisa mendengarkan adzan saja satu hari, maka kami tidak akan pernah untuk menerimanya. Kemudian berkata Raja Romawi tersebut, apa itu adzan? Dijawab oleh orang muslim tadi, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Raja Romawi mengatakan, oh, orang ini kepada anak buahnya, kepada punggawanya dia katakan, oh, orang ini adalah orang yang betul-betul kuat agamanya, kuat keyakinannya kepada Muhammad dan hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Muhammad, Nabi mereka. Kemudian Raja Romawi menyuruh anak buahnya untuk mendatangkan sebuah panci yang begitu besar, diisi dengan air, kemudian dididihkan air tersebut, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menceburkan
orang muslim tadi ke dalam periuk tadi. Tatkala diceburkan, dia katakan bismillahirrahmanirrahim. Orang muslim tadi mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan ke dalam panci tadi yang penuh dengan air, periuk tadi yang penuh dengan air. Dan apa yang terjadi? Subhanallah biidznillah, ya, dia lompat ke sana, lompat ke sini sampai dia keluar daripada panci tadi, daripada periuk tadi, dan dalam keadaan selamat. Kemudian Raja Romawi ini menyuruh anak buahnya kembali untuk mengurung orang tadi di satu kamar khusus, ya, yang dipadamkan lampunya, tidak ada penerangan sama sekali. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk memberikan makan kepada dia daging-daging daripada yang diharamkan, yaitu daging babi. Kemudian diberikan minuman-minuman khamar. Dikurung selama 40 hari. Selama 40 hari dalam keadaan gelap dia dikurung, dibuka oleh Raja Romawi, ternyata apa? Daging-daging yang dikirimkan, yang ditaruh di kamarnya tetap utuh, dan minuman-minuman daripada khamr itu tetap utuh. Dikatakan, kenapa engkau tidak mau makan dan minum daripada apa yang aku berikan kepadamu, wahai tawanan? Dia katakan, ini dilarang oleh agamaku. Raja Romawi tahu bahwasanya Islam memperbolehkan seorang memakan sesuatu yang diharamkan, ya, dalam keadaan darurat. Lah, ini kan keadaan darurat. Kenapa engkau tidak mau makan dalam keadaan darurat? Faqala lahum law akaltu minhu la farihtum. Ya, dia katakan, orang muslim tadi yang dipenjara, dia katakan, kalau aku makan sedikit saja walaupun darurat, ya, maka itu akan bisa menggembirakan hati kalian. Tapi kalau aku tidak memakannya, maka kalian tetap akan murka kepada aku. Maka aku pilih engkau agar murka kepada aku. Faqala lahu kalbur rum. Kemudian raja itu mengatakan, haitsu lam ta'kul fi dzalika fasjud. Kalau kamu enggak mau makan itu semuanya, sujud kepada aku. Apa yang dijawab oleh orang muslim yang menjadi tawanan tadi? Aku tidak akan sujud kepadamu walaupun engkau akan bebaskan aku, bebaskan semua tawanan-tawanan, tetap aku tidak mau sujud kepadamu. Aku hanya mau sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu inna sujud fi dini Muhammad la yajuz illa lillahi ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kami bahwasanya tidak boleh sujud kepada yang lainnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkatalah Raja Romawi tadi, kalau begitu qabbil yadi, cium tanganku. Kalau kamu mencium tanganku, aku akan bebaskan kamu dan bebaskan semua tawanan-tawanan kami daripada saudara-saudara kamu orang Islam. Akhirnya si orang tadi mengatakan, oke, aku akan mencium tanganmu tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kata Raja Romawi, aku ingin mencium tanganmu tapi dilapisi dengan tanganku. Ya. Kemudian diperbolehkan orang Islam tadi, tawanan tadi, untuk mencium Raja Romawi yang dilapisi dengan kain yang menempel di tangannya. Ya. Kemudian dipegang Raja tangan Romawi dan diciumlah tangan Raja Romawi yang ditutupi oleh kain yang berada di tangan orang muslim tadi, sehingga tidak langsung orang muslim tadi mencium tangannya Raja Romawi tersebut. Ya, kemudian gembiralah hati Raja Romawi tadi, sehingga mereka semuanya dibebaskan oleh Raja Romawi, diberikan harta yang banyak, kemudian dipulangkan ke Madinah untuk menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian dititipkanlah surat untuk Umar bin Khattab yang ditulis oleh Raja Romawi tadi, bahwasanya, wahai Umar bin Khattab, bahwasanya seandainya orang ini berada di negeri kami dan di dalam agama kami, maka kami akan
mempercayainya karena ibadahnya yang begitu tinggi, karena kekuatan imannya yang begitu tinggi. Kami akan hormati dia. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang kalian bawa daripada Romawi? Dia mengatakan, kami membawa harta yang banyak wahai Amirul Mukminin. Ya, kami diberikan harta tersebut daripada orang Romawi karena kami menuruti perintahnya untuk mencium tangannya, dan diceritakan semuanya oleh orang tadi. Kemudian berkata Sayyidina Umar bin Khattab, jangan kamu makan harta itu sendiri, bagikan kepada orang-orang yang berada di kotanya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Madinah. Maka dilakukan oleh tawanan tadi yang dibebaskan oleh Raja Romawi. Dia tatkala sampai ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga sampai ke Madinah, maka hartanya dibagi-bagikan untuk penduduk Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kekuatan iman seorang mukmin yang sejati. Tidak mau, walaupun tidak mau berkhianat kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menuruti perintahnya orang kafir, walaupun ancamannya adalah kematian, walaupun dia diperintah di bawah tekanan pedang dan lain sebagainya, tetap keimanannya itu kuat, tidak tergoyahkan, tetap mempertahankan agama, keyakinan yang dia yakini kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan rasa demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman kita kuat, iman kita tidak mudah luntur daripada diri kita. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya apabila iman kita turun, maka hendaklah kita banyak mengucap kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, karena dengan mengucap kalimat tauhid tersebut bisa menambah keimanan kita, menaikkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.